Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Efesus pasal 2, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada umumnya semua kita ingin hidup rukun damai. Adem rasanya jika hidup bersama tanpa cecok, tanpa berseteru, tanpa berselisih, tanpa saling membedakan, tanpa saling menghakimi, tanpa saling menilai. Indah rasanya ketika ada saling menerima satu dengan yang lain dengan ketulusan. Dan hidup yang indah ini sudah diberikan oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu melalui kematian-Nya. Tuhan sudah merobohkan tembok-tembok pemisah antara Allah dengan umat manusia dan antara manusia dengan manusia. Jembatan perdamaian dan kasih telah dibangun oleh Tuhan melalui kematian-Nya di kayu salib. Tuhan memberi hidup yang berkelimpahan bagi kita semua dalam kehidupan yang sesungguhnya, dalam kasih, kebenaran, sukacita, dalam damai sejahtera dan lain sebagainya. Sekarang tinggal bagaimana kemauan kita masing-masing untuk mengalaminya, untuk menghidupinya dalam praktek kehidupan keseharian kita. Kasih dan damai sejahtera telah diberikan Tuhan kepada dunia ini tanpa syarat dan berlaku bagi semua umat manusia tanpa terkecuali. Semua hal telah dilakukan oleh Tuhan supaya umat manusia itu hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kebenaran, dalam kasih dan lain sebagainya, tanpa terikat lagi pada dosa yang selalu mengacau balaukan. Jika kita ingin hidup dalam damai sejahtera, dalam kebersamaan yang penuh kasih, ayo menjadi pelaku firman. Miliki Kristus dalam keseharian kita, supaya kita dipenuhkan dalam kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Saat kita dipenuhkan dalam kasih dan damai sejahtera dari Tuhan secara melimpah,
Yang melimpah inilah yang kita bagikan kepada orang lain, kepada sesama manusia. Kristus menerima kita tanpa syarat. Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Kristus memberi damai-Nya kepada kita tanpa syarat bagi semua umat manusia tanpa terkecuali. Kristus telah merobohkan tembok-tembok pemisah, perseteruan, supaya umat manusia bersatu hidup di dalam kasih Kristus. Dan jika Kristus menerima kita tanpa syarat, mengasihi kita tanpa syarat, sebagai pengikut Kristus, kita juga harus meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita harus mengasihi tanpa syarat, kita harus menerima tanpa syarat. Jika semua pengikut Kristus menerima tanpa syarat, mengasihi sesamanya tanpa syarat, dijamin rukun damailah dunia ini. Dan ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian dalam keluarga, jika kita sudah hidup dalam kepenuhan kasih dan damai Tuhan secara pribadi, dan di dalam keluarga, saat kita keluar ke lingkungan masyarakat, ke lingkungan gereja dan lain sebagainya, maka kita akan menjadi pribadi yang penuh kasih dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Dan kita perhatikan ini, selama kita tidak terpenuhi dalam kasih dan damai Kristus secara pribadi, maka di tengah keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan gereja dan lain sebagainya, kita tidak akan pernah bisa membagikan kasih dan damai kepada orang lain. Cukupkan dulu diri kita secara pribadi dalam kepenuhan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan kepenuhan inilah yang kita bagikan kepada sesama ketika kita sungguh-sungguh berkomitmen hidup baru di dalam Kristus. Jika kita ingin hidup berdamai dengan orang lain, berdamailah lebih dahulu dengan diri kita sendiri di dalam damainya Kristus, miliki Kristus secara pribadi. Sebab orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri di dalam Kristus tidak akan pernah bisa menyaksikan hidup damai dengan orang lain, membagikan damai kepada orang lain. Jika setiap pribadi telah hidup dalam damainya Kristus secara melimpah, ketika dia berdiri di tengah keluarga, dia akan membangun kerukunan yang penuh damai. Dan ketika dia keluar ke lingkungan luar, hal yang sama juga dilakukannya, dihidupinya, hidup dalam damai Kristus. Penerimaan kita atas Kristus secara penuh dalam kasih dan damai sejahtera, dan penerimaan Kristus atas diri kita tanpa syarat akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang selalu menerima orang lain secara utuh sebagai sesama manusia tanpa perlu membuat penilaian, tanpa syarat ini dan itu. Dan jika kita ingin tercipta kesatuan dan hidup damai dengan sesama, jangan hidup selalu menilai, jangan hidup selalu mengukur, membuat standar kita kepada orang lain. Tinggalkan perasaan lebih hebat, tinggalkan perasaan lebih tinggi, tinggalkan perasaan lebih pintar, rasa superior, atau perasaan minder, merasa tidak layak, merasa tidak pantas, dan belajar menerima orang lain tanpa syarat. Penerimaan itu sangat penting untuk membangun kebersamaan, kesatuan. Jangan menganggap orang lain lebih rendah, kita menjadi lebih tinggi. Jika kita ingin hidup damai dalam kebersamaan yang tulus dan murni. Dan kita simak dengan baik, bukankah dunia ini semakin kacau balau oleh sebab kita selalu lebih dahulu melihat, melototi orang lain dan memberi penilaian lebih dahulu. Dia miskin, aku kaya, dia bodoh, aku pintar, dia pendosa, aku rohani, dan lain sebagainya yang sama dengan ini. Dan ini membuat kita menarik garis pembatas, garis pemisah, bahwa aku dan dia berbeda. Dia bukan levelku, dia bukan kelasku, aku sudah jauh di atas. Dia bukan golonganku, dia bukan kaumku. Ada pembeda-bedaan, pengkotak-kotakan,
berdasarkan nilai tinggi rendah, miskin kaya, pintar bodoh, hebat lemah, dan lain sebagainya yang sering dipraktekkan dalam hidup keseharian, sehingga menjadi ada kelompok sosialita, kelompok kaum awam, kelompok terhormat, kelompok terpinggirkan, kelompok minoritas, kelompok mayoritas, dan lain sebagainya. Dan gereja juga ikut mempraktekkan hidup yang demikian. Antara kelompok yang ditokohkan, terhormat, bangkunya tentu lebih istimewa, atau kelompok kaum awam hanya penambah jumlah jemaat. Dan sejarah mencatat peristiwa Mahatma Gandhi, tokoh besar umat Hindu di India, yang sangat mengidolakan ajaran cinta kasih Yesus, suatu kali pernah datang ke gereja. Tetapi apa yang terjadi di depan gereja? Orang-orang gereja menyambutnya dengan tidak benar. Ketika orang gereja berkata, "Pak, kalau mau bergereja, jangan ke sini, ke sana aja. Di sana gereja khusus kulit hitam, di sini gereja khusus kulit putih." Dan setelah peristiwa ini, Gandhi yang awalnya sangat bersemangat ikut Kristus, jadi mikir lagi, buat apa jadi Kristen kalau orang Kristen aja tidak mencerminkan kasih Kristus? Pulang dia, tidak jadi dia masuk Kristen. Terkadang kita heran dan bingung jika hal yang sama seperti ini terjadi saat gereja membuat pengkotak-kotakan, pembeda-bedaan. Kita ini pengikut siapa sesungguhnya? Siapa sesungguhnya guru kita, orang-orang gereja? Orang-orang Kristen. Sebab Yesus tidak pernah membuat pengkotak-kotakan, pembeda-bedaan, tembok pemisah. Bagi Yesus kita semua adalah sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang menjadi lebih rendah. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada yang kulit putih, tidak ada yang kulit hitam, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang non-Yahudi, tidak ada kaum bersunat, tidak ada kaum tidak bersunat. Semua sama di hadapan Tuhan. Semua kita sama-sama ditebus dan dimerdekakan Kristus tanpa syarat. Yesus menerima kita semua tanpa syarat. Dia kasihi kita tanpa syarat. Dia ampuni kita tanpa syarat. Dia pelihara kita tanpa syarat. Dia terima kita tanpa syarat. Tidak ada yang diistimewakan, tidak ada yang dianaktirikan. Orang Yahudi boleh berkata mereka istimewa, dan orang yang bukan Yahudi menurut mereka tidak diperhitungkan. Tetapi bagi Tuhan, setiap umat manusia sama di hadapannya, dipersatukan dalam darah Kristus, dibangun dalam dasar Kristus melalui salib Kristus, menjadi bangunan yang kokoh di dalam Kristus. Dan dengar baik, ribuan tahun yang lalu Tuhan datang dengan kasih-Nya yang maha agung untuk seluruh umat manusia dalam porsi yang sama. Tidak ada yang anak mata, tidak ada yang anak tiri, tidak ada yang lebih diistimewakan, tidak ada yang tidak dianggap, semua sama. Bahkan sampai hari ini, kasih-Nya selalu baru setiap hari, kemurahan-Nya selalu baru setiap hari bagi seluruh umat manusia. Tuhan tetap mengasihi kita semua tanpa syarat, tanpa terkecuali, dalam porsi yang sama. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan pengikut Kristus harus belajar dari Yesus, sebab Dialah guru kita, bukan yang lain. Dan kita harus meneladani apa yang telah diteladankan oleh Yesus untuk mengasihi, untuk menerima orang lain tanpa syarat. Bangun jalan untuk hidup damai dengan orang lain dalam kasih Kristus. Jangan sebaliknya, membangun tembok pemisah. Kami yang layak, mereka tidak layak. Aku tidak selevel dengan mereka. Kamilah tokoh di dalam gereja, mereka hanya pendatang. Jangan takabur. Yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir. Yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Yang merasa tokoh, aktivis gereja, walau aktif, walau tokoh, belum tentu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus.
sehingga tidak berubah. Sementara orang yang hanya pendatang, mereka lah yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan berubah. Karena sedikit pun sikap kita menunjukkan bahwa kita lebih layak, lebih pantas, lebih rohani, lebih kudus, lebih istimewa, kita sesungguhnya belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita hanya sedang sibuk membangun diri manusia kita hanya sebagai sebatas tokoh di dalam gereja. Jadi hati-hati, bedakan antara yang telah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, yang telah hidup baru di dalam Kristus, dengan yang hanya membangun ketokohannya di dalam gereja, yang hanya sibuk membangun kehebatannya di dalam gereja. Selama kita masih hidup dipimpin oleh manusia lama kita, dipimpin oleh kedagingan kita, maka kita akan sulit menerima orang lain apa adanya. Maka kita akan sulit bergaul dengan orang lain, karena daging akan selalu fokus pada kelemahan dan kekurangan, selalu cenderung menilai, sehingga terjadilah pengkotak-kotakan. Kita cenderung membangun tembok perseteruan. Dan saat kita berkomitmen hidup baru di dalam Kristus, mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ada Kristus dalam diri kita, kita telah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Ada kuasa dan energi dari Kristus mengisi hidup kita, dan kita menjadi pelaku firman dengan setia, dan kita menjadi pribadi yang selalu belajar menerima orang lain, mengasihi orang lain apa adanya, tanpa syarat, tanpa menilai, tanpa mengukur, tanpa merasa lebih hebat, bahkan memperlakukan sesama sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, seperti ajaran Yesus, perintah Yesus untuk kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan kita perhatikan ini, di dalam Kristus tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang non-Yahudi, kaum bersunat, kaum tidak bersunat, orang Batak, orang Jawa, pemeluk Protestan, pemeluk Katolik, semua sama di hadapan Tuhan, yaitu orang-orang yang sudah dimerdekakan dari ketidakbenaran dan menjadi hamba kebenaran dan kasih. Orang percaya, anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat pembeda-bedaan, pengkotak-kotakan. Aku dan kamu adalah sama di hadapan Tuhan. Kita manusialah yang senang membuat pembeda-bedaan, senang pilih kasih, senang meninggikan diri, menganggap diri lebih, orang lain kurang. Bila tidak ada kesamaan, dianggap tidak selevel, beda merek, beda selera, beda style, beda nasib, beda sekte, beda gereja, dan lain sebagainya. Bagi orang yang masih senang membangun tembok-tembok pembatas, tembok pemisah, tembok perseteruan, karena merasa lebih hebat, lebih di atas. Ingat ini, Yesus tidak pernah melihat apapun yang melekat dalam diri kemanusiaan kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta-harta kita, setinggi apapun ilmu pengetahuan yang kita punya. Yesus hanya melihat hati kita. Apakah Dia ada di dalam hati kita? Apakah hidup kita sedang kita bangun di atas dasar kasih Kristus dan menjadi bangunan yang hidup, yang menghidupkan orang lain, hidup dalam kasih dan damai-Nya Tuhan? Kita harus belajar dari jemaat mula-mula yang memiliki kesatuan dan kebersamaan yang murni di dalam kasih Kristus, di dalam damai Kristus. Mereka saling menolong, saling menerima satu dengan yang lain apa adanya. Tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain. Bahkan milik satu orang adalah milik bersama. Dan ini boleh terjadi karena mereka membangun hidup mereka di dalam Kristus, di atas dasar Kristus. Mereka hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging lagi.
Dan apa yang membuat kita menjadi berperilaku salah dalam kekristenan kita? Karena kita merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, orang lain kurang, orang lain lemah, sehingga kita menjadi cenderung membuat pengkotak-kotakan, tembok pemisah, pembeda-bedaan dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita ingat ini, salah satu hal terpenting bagi Tuhan yang menunjukkan tingkat kedewasaan iman kita adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang lain dengan benar, menerima orang lain dengan benar, mengasihi sesama secara utuh. Tidak ada lagi niat untuk membeda-bedakan. Dan sudah saatnya kita menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar dan pembaca, supaya dunia ini semakin baik. Jika kita semua merindukan hidup yang penuh kasih dan damai, hidup dalam kesatuan yang tulus, murni, benar, ayo lakukan bagian kita. Jadilah pelaku firman. Hidup damailah dengan semua orang. Roh Kudus pasti menolong kita. Dan mari kita perhatikan ini. Melalui kematiannya, Yesus telah memberikan kepada kita semua secara cuma-cuma. Sukacita, damai sejahtera, kasih, kebenaran, kemurahan, dan lain sebagainya. Bagian kita adalah miliki hati yang mau untuk menghidupinya, miliki hati yang mau untuk mengalaminya. Ku mau hidup benar, ku mau hidup damai, ku mau hidup dalam kasih, ku mau hidup dalam kemurahan, dan lain sebagainya. Selama kita hidup dalam kedagingan kita tidak akan pernah bisa mau. Kita akan terus memaui keinginan daging kita dan tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jika kita semua mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, betapa damainya hidup ini, betapa indahnya dunia ini. Dan kita perhatikan, Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Pastikan kita semua sedang membangun jalan jembatan untuk bisa memberitakan cinta, kasih, dan damai sejahtera Tuhan kepada orang lain, kepada sesama. Kita bukan pembangun tembok pemisah, pencipta perseteruan. Kristus telah mati untuk merobohkan semua tembok-tembok perseteruan, supaya kita hidup bersatu dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, menerima kita tanpa syarat, mengampuni kita tanpa syarat. Tuhan yang Maha Agung telah melakukannya di awal sebagai teladan. Bagian kita adalah meneladaninya. Terima orang lain tanpa syarat, kasihi orang lain tanpa syarat, maka akan terbangun jembatan-jembatan, jalan-jalan kasih di antara yang satu dengan yang lain, dan terciptalah kesatuan dalam kasih Tuhan, dan kita menikmati kelimpahan hidup dalam sukacita, dalam kasih, dan damai sejahtera Tuhan. Kita pribadi lepas pribadi bertumbuh di dalam kasih Kristus, menjadi bangunan bait Allah, tempat kediaman Allah yang kudus. Aku dan kamu menjadi tempat Allah berdiam, baiknya Tuhan di dalam roh. Dan terciptalah kesatuan dan hidup dalam damainya Tuhan. Hidup dalam kasih, dalam damai, membuat tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi sehat. Iman kita menjadi kuat. Imun kita juga menjadi sehat. Bersama Kristus, kita akan selalu dimampukan melewati pandemi ini. Tuhan menjaga kita semua. Amin.